Nah, terus acuannya kemana sih buat CPOB ini? Di Peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2018 ya tentang CPOB. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang baca CPOB 2012, mulailah beralih ke CPOB 2018 ya. Walaupun ada perbedaan, tapi sebenarnya nggak beda-beda jauh banget. Prinsipnya masih kayak gitu-gitu aja untuk masing-masing babnya. Jadi perbedaannya buat teman-teman pahami nggak terlalu jauh lah ya. Nah, ini yang perlu kita lihat nih. Bab-bab di CPOB 2018 tuh ada apa aja sih? Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu apa sih bab yang nggak ada di CPOB 2018? Kajinan mungkin kajinan. Apa nih bab yang asalnya ada di CPOB 2012 tapi nggak ada di 2018? Atau siapa nih? Kak Erni mungkin? Atau Kak Ahdiatul? Barangkali tahu. Apa nih guys? Bab sanitasi hygiene ya. Asalnya ada bab sanitasi hygiene di bab 5 di CPOB 2012, tapi sekarang di CPOB 2018 bab 5-nya itu jadi naik bab produksi. Yang asalnya ada di bab 6 ya. Loh, misalnya kenapa Kak? Bab sanitasi hygiene jadi nggak ada sekarang di CPOB 2018. Apa sekarang udah nggak diatur lagi tentang sanitasi hygiene? Udah nggak penting lagi. Nah, sebenarnya dia nggak ada di bab terpisah itu bukan karena, oh, dia udah nggak distandarisasi, dia udah nggak diatur, atau udah nggak perlu di, apa ya, nggak perlu disamaratakan gitu. Bukan kayak gitu, tapi bab sanitasi sama hygiene itu jadi dimasukin ke masing-masing bab. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kan sebenarnya sanitasi dan hygiene itu tanpa terkecuali harus diterapkan oleh masing-masing individu ya. Bukan cuman sama misalnya yang di bagian QC doang, yang di bagian produksi doang. Nggak kayak gitu ya. Pokoknya semua orang yang terlibat dalam proses pembuatan obat itu harus menerapkan sanitasi hygiene. Selain orangnya, bangunan fasilitasnya pun sanitasi dan hygiene harus tetap dikontrol, gitu kan. Makanya dia dilebur ke semua bab. Jadi semua bab ada tentang sanitasi dan hygiene-nya. Terus, sekarang kenapa cara penyimpanan dan pengiriman obat itu yang asalnya ada di aneks naik jadi bab gitu ya. Karena eh cara penyimpanan sama pengiriman obat itu jadi salah satu poin kritikal yang harus diperhatikan. Mungkin kalau di sebelumnya di CPOB 2012 itu nggak diatur secara pasti. Nah, di CPOB 2018 dia jadi diatur secara pasti. Maksudnya gimana, Kak? Misal, kita di industri bikin obat, terus kita kasih aturan lah, aturan penyimpanannya itu pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, gitu ya. Tapi pada saat kita pengiriman pakai mobil box atau pakai Big Mama atau pakai kontainer atau pakai apapun itu, nah, suhu pada saat pengirimannya atau kondisi pada saat pengirimannya itu biasanya nggak kekontrol kan. Nah, itu menjadi poin penting yang jadi perhatian dong, kayak, oh harusnya pada saat proses pengiriman tuh suhunya tetap terkontrol juga loh, gitu. Kalau yang di bawah 3, harusnya di bawah 30,
Ya harus kita tetap kondisikan pada suhu seperti itu. Kalau misalnya, oh penyimpanannya 2-8, berarti kita harus kondisikan di suhu segitu juga gitu. Untuk apa? Untuk tetap menjaga kualitas produknya ya. Itu ya. Kalau yang lainnya mungkin hanya ganti nama aja ya. Kayak sistem mutu, asalnya manajemen mutu gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bab pertama atau sistem mutu. Sistem mutu atau yang disebutnya itu QMS atau Quality Management System. Nah, di CPOB 2018 itu diperkenalkan ada istilah baru nih. Istilah baru yang namanya itu pemegang izin industri farmasi atau manajemen puncak. Nah, tanggung jawabnya apa sih? Tanggung jawabnya itu memastikan bahwa industri farmasi tersebut telah melaksanakan atau menjalankan sistem mutu sesuai dengan CPOB. Nah, terus bedanya di sistem mutunya CPOB 2012 sama 2018 itu yang harus teman-teman pahami dan mungkin sering dibahas ya, entah kuliah, entah mungkin kalau teman-teman search. Nah, CPOB 2018 itu udah menerapkan yang namanya QBD. Nah, QBD itu apa sih? QBD itu Quality by Design. Nah, maksudnya kayak gimana sih Quality by Design itu? Kalau teman-teman pahami, biasanya kita bikin obat itu sistemnya trial and error ya. Orang R&D itu biasanya, oh coba dulu nih bikin formula A, terus dianalisa, bagus nggak? Oh nggak bagus, coba lagi bikin formula B, gimana bagus nggak? Oh nggak, misal coba lagi bikin formula C, terus aja kayak gitu siklusnya. Jadi kualitas itu ditentukan pada saat pengujian oleh quality control gitu ya. Jadi kualitasnya itu ditentukan di akhir. Produknya bagus atau enggak yang udah dibikin. Gitu ya awalnya. Terus apa yang beda di CPOB 2018? Nah, yang beda di CPOB 2018 itu adalah quality by design. Jadi kualitasnya itu dibangun sejak awal. Dibangun atau ditentukan sejak awal. Mulai dari pertama, bahan bakunya. Makanya ada yang namanya quality material atribut. Jadi kita harus memastikan dulu, oh bahan bakunya sesuai spesifikasi enggak? Spesifikasi yang ada di mana? Yang ada di kompendial dong. Kalau di Indonesia pakainya apa? Farmakope Indonesia ya. Terus, dari situ kita harus tentuin juga nih, quality proses parameternya. Kita harus jamin juga dari prosesnya, memastikan juga, oh prosesnya udah sesuai belum? Sesuai dengan apa, Kak? Sesuai sama karakteristik dari bahannya dong, gitu kan? Terus, udah kayak gitu, ada kita sebut juga ada dari quality produknya nanti akhirnya, gitu kan? Nah, jadi si kualitas dari produknya itu tuh nggak ditentuin di akhir doang, tapi kita kontrol dari awal. Kita pastikan, oh produk nih pasti punya kualitas yang bagus. Kenapa? Karena dari bahannya, dari prosesnya, semua udah kita jaga. Nah, itu yang membedakan apa sih yang harus jadi acuan kita atau jadi pedoman kita atau dasar kita mengembangkan sebuah obat, membuat sebuah obat dari CPB 2012 dan 2018 ya. Oke, terus nah yang harus diperhatikan dari bab 1 atau sistem mutu ini, teman-teman harus tahu yang namanya ada pengkajian mutu produk atau product quality review. Nah, biasanya tuh ditanyain, ini tuh dilakukannya tiap berapa lama sih? Gitu ya. Nah, ini tuh biasanya dilakukan tiap tahun minimum terhadap 3 batch produksi. Kan teman-teman di bayanginnya namanya industri farmasi, tiap hari produksi gitu kan, nggak mungkin dong kalau misalnya semua batch produksi harus kita review gitu kan datanya. Wah, itu mah bisa gila ya kita. Makanya di CPOB diaturlah minimum terhadap 3 batch produksi aja tuh per tahun.
Terus produk mana aja Kak gitu kan yang harus dilakukan PQR? Ya terhadap semua obat yang terdaftar gitu ya. Jadi ya pokoknya kalau misalnya industri itu punya 10 obat, ya masing-masing obat 10-10-nya harus dilakukan PQR, tapi nggak semua batch produksi. Ya, hanya 3 batch produksi aja minimal, cukup. Nah, PQR tuh tujuannya buat apa sih? Judulnya aja udah pengkajian mutu produk ya. Jadi kan kita harus ngeliat dong, oh produk kita tuh sebenarnya kualitasnya oke nggak sih? Buat apa kita cek itu? Buat buktiin kalau proses kita itu tuh konsisten. Ketika prosesnya konsisten, udah pasti, ya kan? Kualitas dari produknya atau mutu produknya pun akan konsisten, akan tetap terjaga, gitu ya. Kedua, kita pastiin apa? Kesesuaian dari spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, produk jadi. Yang tadi ya, kan kita quality by design, kita memastikan semuanya bermutu dari awal. Makanya kita harus pastiin mulai dari bahan awalnya atau bahan bakunya, bahan pengemasnya, sampai ke produk jadinya. Terus yang ketiga buat apa? Buat melihat tren dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk produk dan proses. Nah, kalau misalnya kita lakukan review tiap tahun, kita kan jadi bisa mengidentifikasi masalah yang ada ya. Maksudnya mengidentifikasi masalah yang ada gimana, Kak? Kita nggak boleh tutup mata, kita nggak bisa memungkiri kalau ya sebesar apapun industri farmasi pasti ada aja masalah ya. Misal, oh walaupun produknya tetap masuk spek kok gitu kan, tapi bisa aja kayak masuk spek sih masuk spek, tapi yang biasanya masuk speknya batas atas tiba-tiba batas bawah, ada out of trend gitu kan. Nah, itu kan kita perlu mengidentifikasi ya, perlu tahu kenapa, terus apa yang terjadi, terus perbaikan apa sih yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, itu tujuan dilakukannya PQR. Oke, bab 1, teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Gimana? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? BTW teman-teman boleh banget ya sambil buka file CPOB-nya. Barangkali ada yang teman-teman lihat dan ngerasa penting, tapi misalnya belum aku bahas, biar bisa kita bahas bareng. Tapi sebenarnya untuk materi CPOB ini kan kayak, karena materinya banyak banget, dan mungkin sebenarnya yang ditanyain tahun ke tahun bisa berkembang, bisa berubah gitu kan. Nah, teman-teman kan mulai dari sekarang harus sudah mulai banyak latihan soal ya. Misal, ada materi tentang CPOB yang muncul di latihan soal tapi belum pernah dibahas, teman-teman boleh banget tanyain di grup, atau misalnya teman-teman boleh banget bisa langsung cari di file CPOB-nya kayak, oh ini tuh apa ya, ini tuh harusnya gimana ya, gitu. Boleh biar kita diskusiin bareng. Ayo, gimana? Ada yang mau ditanyain dulu buat bab 1 sistem mutu? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bab 2 ya. Bab 2 tentang personalia. Oke, sekarang personalia intinya di industri farmasi ada 3 personel kunci. Nah, yang termasuk personel kunci siapa aja? Bagian produksi, QC, sama QA. Syaratnya, yang pertama 3 personel kunci itu harus purna waktu. Pokoknya ya mereka harus selalu standby, ada di industri, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Terus syarat selanjutnya adalah mereka itu harus independen. Nah, sekarang coba aku tanya, kenapa sih harus independen?
Apa sih hubungannya satu sama lain antara ketiga personil tersebut? Coba barangkali ada yang tahu guys, siapa Kak Wilda? Kak Wilda, kenapa Kak tiga personil tersebut harus independen? Ini Kak, pada saat mengambil keputusan agar tidak diintervensi bagian yang lainnya gitu Kak. Jadi harus punya keputusan masing-masing gitu. Ya, makasih Kak Gatbel. Bener ya yang dibilang Kak Ya, Gatbel. Kak. Pokoknya mereka harus independen karena nggak boleh ada faktor kepentingan ya. Jadi ya, yang bagian produksi pasti kan pengen dong semua produknya lulus ya, bisa diluluskan, bisa dipasarkan. Bagian QC harusnya mereka benar-benar produk yang emang bagus ya dibilang bagus, yang jelek ya emang jelek nggak diluluskan gitu kan. QA-nya juga ya kalau misalnya ada yang aneh di prosesnya ya mereka harus benar-benar mencari tahu, memastikan ada apa nih, ada yang salah atau enggak. Kalau ada yang salah, yang salahnya apa. Nah, kalau misalnya antara ketiga bagian tersebut nggak independen, pasti antara satu sama lain ada faktor kepentingan dong ya. Kayak, ah ya udah nih, biar kita nggak rugi, biar semua produk bisa dijual, gitu kan. Nggak ada yang dimusnah, nggak ada yang kebuang, ya udah produksi minta QC hasil analisanya yang bagus aja ya gitu kan, terus nanti minta ke QA harus lulusin ya gitu, nggak usah dicari-cari kesalahannya gitu kan. Nah itu nggak boleh ya, masing-masing harus independen. Untuk apa? Untuk tetap menjaga tadi kualitas dari produknya ya. Nah teman-teman harus tahu ya masing-masing fungsi dan tugas dari bagian produksi, QC, sama QA. Nah, yang aku tunjukin di sini adalah tugas dan fungsinya secara umum. Teman-teman wajib baca tugas dan fungsinya yang lebih rinci, yang lebih detail di file CPOB-nya ya, yang aku kasih. Pokoknya teman-teman harus minimal harus banget baca. Kenapa? Kenapa tuh Kak nggak dikasih aja misalnya di sini, kenapa harus baca? Teman-teman, aku pengennya teman-teman tuh ngelihat sendiri gitu. Oh, diisi di CPOB-nya tuh gimana sih gitu. Kan kalau misalnya aku kasih semua di sini mah takutnya ada typo, takutnya pemahamannya salah gitu ya. Pertama, tugas kepala produksi dia pokoknya intinya harus memastikan, harus mengontrol, harus mengawasi kalau produksi, kalau proses produksi yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditentukan gitu ya. Pokoknya intinya tugas dia ya produksinya harus benar gitu. Nah, sekarang kalau tugasnya QC apa nih? Judulnya dia udah quality control gitu ya. Udah pengawasan mutu. Jadi udah jelas tugasnya dia adalah mengawasi mutu. Mutunya apa nih gitu kan? Mulai dari ya bahan baku sampai ke produk jadi. Nah, jadi tugasnya dia adalah melakukan pengujian dan identifikasi. Buat apa sih? Buat yang memastikan kualitasnya ya. Kualitas dari apa? Dari bahan baku, produk antara itu ketika proses produksi berlangsung atau yang disebutin proses kontrol sampai ke produk jadinya ya. Nah, terus terakhir tugasnya QA, quality assurance atau pemastian mutu, dari namanya aja udah jelas pemastian mutu ya. Berarti tugasnya apa? Tugasnya memastikan bahwa produk jadi yang telah selesai diproduksi itu memenuhi mutu dan keamanan sehingga dapat dilakukan pelulusan produk ke masyarakat. Jadi yang meluluskan produk tuh siapa sih teman-teman? Quality control atau quality assurance? Kak Dwi Putri, coba Kak. Oh, siapa Kak?
Tadi udah dikasih bocoran tuh sama Kak Sinta. QA ya, ingat pokoknya kalau ada pertanyaan yang meluluskan produk itu siapa, yang meluluskan produk itu bukan quality control ya teman-teman, tapi quality assurance. Pokoknya si quality control pengawasan mutu tugasnya cuma meriksa doang nih. Pokoknya patokan teman-teman tugas mereka cuma meriksa doang. Kalau terhadap produk ya. Oke, bab personalia. Ada yang mau ditanyain atau enggak? Enggak ada. Kak, nanya dong. Ya, boleh. Kenapa Tadi Kak kan Gabriel? kalau QA itu kan tadi yang kakak bilang kan untuk produk jadi ya, yang meluluskan ya. Nah, Mm-mm. kalau case-nya di soal itu nanti pada saat produk setengah jadi atau produk Mm-mm. keluaran kan, itu berarti QC ya yang meluluskannya kan? Maksudnya meluluskan untuk, oh ini Biar lanjut bisa atau next enggak gitu. proses. Iya. Hmm. Ya, kalau itu QC. Oh ya udah, mau nanya itu aja sih. Takutnya kan Oke. disoalkan beda nanti. Ah, Kasih. ya, sama-sama Kak. Nah, teman-teman jadi poin penting juga ya. Kan dalam proses pembuatan obat itu ada yang namanya proses kontrol ya. Jadi misal kita mau bikin tablet nih, dari tahap mixing, udah granulasi, pokoknya kita udah mixing, udah semua bahan, mau ke proses pencetakan itu kan biasanya dicek dulu nih sama bagian QC. Dicek apanya ya? Dicek kadar dan segala macamnya ya. Kayak ini masuk syarat atau enggak gitu kan. Untuk apa? Untuk memastikan produk ruahan ini bisa dilanjutkan ke tahap pembuatan yang selanjutnya atau enggak. Nah, itu di situ tugasnya QC. Misal kalau kata QC, oh oke masuk syarat ya berarti kita bisa lanjut ke proses pencetakan ya. Tapi kalau misalnya nggak masuk syarat ya buat apa ya kita lanjutin ke proses pencetakan? Nah, barulah dari situ tugas QA untuk nyari tahu nih kenapa. Misal kalau oh si masa siap cetaknya nggak masuk syarat pas dicek sama QC, baru tugasnya QA nyari tahu kenapa bisa nggak masuk syarat, ada apa di prosesnya yang salah gitu kan. Tuh ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita next ke bab 3. Bab 3 itu tentang bangunan dan fasilitas. Nah, poin pertama yang teman-teman harus tahu adalah eh biasanya sering banget ditanyain bangunan dan fasilitas yang harus terpisah ya. Nggak boleh nyatu tuh apa aja sih? Sebenarnya sih biasanya cuman beta laktam, sitostatik atau produk-produk onkologi ya, sama produk hormon. Nah, itu semua bangunannya sistemnya harus terpisah. Sekarang aku tanya, kalau sediaan beta laktam, kenapa bangunannya harus terpisah? Coba Kak Deborah, kenapa kalau beta laktam harus terpisah Kak bangunannya? Biar ini Kak, biar nggak mudah terkontaminasi. Kan harus tersendiri di ruangan beta laktam dia kan, nggak bisa nyatu sama produk-produk yang lainnya dia. Hmm, benar. Tapi, nah, ini ya, ini yang sering ditanyain kan, kayak
Kenapa sih beta laktam tuh bangunannya harus terpisah? Karena pasti jawabannya tuh kalau dibilang kontaminasi ya semuanya juga sebenarnya ya. Bahkan antar misal sama-sama produk non beta laktam, misal ya kita ngomonginnya non beta laktam, produk-produk OTC ya, produk-produk ya biasalah receh-receh ya, obat-obat yang dijual OTC. Sebenarnya kan antar produk pun nggak boleh ada yang namanya kontaminasi silang ya, untuk masing-masing zat aktif gitu kan yang berbeda. Nah sekarang kalau beta laktam, poin pentingnya itu kenapa? Nah karena dia itu bisa menyebabkan hipersensitivitas ya. Kan kalau ada yang alergi beta laktam itu biasanya bisa sampai menyebabkan shock anafilaktik ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, sediaan beta laktam tuh kenapa sih gedungnya harus terpisah sendiri? Itu karena dia itu bisa menyebabkan reaksi hipersensitivitas. Itu. Pokoknya teman-teman harus ingat ya, karena biasanya ditanyain kenapa beta laktam tuh gedungnya harus terpisah sendiri. Terus kalau misalnya tadi efek dari reaksi hipersensitivitasnya bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan shock anafilaktik. Terus sekarang, sediaan sitostatik. Kenapa harus dipisah juga nih gedungnya, gedung produksinya? Yang lain, mana nih pada kemana? Kasariana, coba Kasariana. Kenapa sediaan sitostatik harus dipisah juga gedungnya? Kenapa ya, Kak? Mungkin karena kalau misalnya dijadiin satu, lavnya, aliran udaranya itu bakal berbeda ya, Kak, yang harusnya. Kayak mana yang jelasinnya? Gak tahu lah, Kak. It's okay, Kak. Teman-teman tahu kan, obat-obat sitostatik itu fungsinya untuk merusak sel ya. Kan dia dipakai buat penyakit kanker. Nah, kanker itu identik lah ya, penyakit yang terjadi ketika pertumbuhan selnya itu jadi jauh lebih cepat berkali-kali lipat gitu kan. Nah, makanya kebanyakan obat sitostatik itu mekanismenya, bahkan mostly hampir semua mekanismenya itu untuk merusak sel atau menghambat pertumbuhan sel gitu kan. Nah, kalau tadi beta laktam sisi bahayanya karena bisa menyebabkan reaksi hipersensitivitas, kalau sediaan sitostatik itu sisi bahayanya karena kalau misalnya dia nempel nih, biasanya kan yang di sitostatik itu yang kerjanya mostly cowok ya. Kenapa? Karena pertumbuhan sel di cowok sama di cowok itu nggak secepat pertumbuhan sel di cewek gitu ya. Dan bahkan bisa dibilang kayak ya nggak lebih banyak dibanding di cewek gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya zat aktifnya itu nempel di tubuh kita, misalnya nempel di baju, nah terus nantinya nempel nih ke kulit gitu kan, terabsorpsi gitu kan. Nah bahayanya adalah dia bisa nantinya ngerusak sel yang ada di tubuh kita, tapi ya efeknya nggak akan kerasa dalam sehari 2 hari ya. Mungkin baru kerasanya nanti setelah 10 tahun, setelah 5 tahun gitu kan, setelah efeknya itu terakumulasi. Nah, makanya dia gedungnya harus dipisah. Karena apa? Karena yaitu saking bahayanya, jadi dia butuh fasilitas yang benar-benar lebih khusus gitu kan. Sama hormon juga sifatnya kayak sitostatik ya. Hormon nanti bisa mengganggu keseimbangan hormon di tubuh kita. Makanya mostly buat sediaan sitostatik, buat sediaan hormon itu yang banyak kerjanya itu yang cowok-cowok. Jarang pegawainya cewek ya. Tuh. Nah, terus yang harus diperhatikan untuk bangunan di industri farmasi. Yang pertama, teman-teman pasti udah gak aneh lagi ya, kayak kalau di industri farmasi itu pokoknya nggak boleh ada sudut-sudut gitu ya, nggak boleh sampai ada ruang yang debu itu bisa nempel gitu. Itu tuh nggak boleh. Kenapa? Karena ya
Kalau misalnya ada debu bisa nempel. Nanti yang ada apa? Yang ada kalau debunya jatuh mengkontaminasi produk kita gitu kan. Jadi di sini yang harus diperhatiin mulai dari si kawat penggantung atau rangka penyangga atapnya ya kan. Terus di sini harus tertutup si atapnya, nggak boleh atap bolong gitu ya. Lampu pun harus ada tutupnya, harus ada rumah lampunya. Pokoknya nggak boleh ada ruang-ruang yang biar si debu tuh bisa nempel, itu nggak boleh. Nah, terus buat dinding, apa, pokoknya semua tanpa terkecuali itu nggak boleh ada sudut-sudut ya. Makanya di sini semuanya harus dibikin kayak lekukan, nggak boleh sampai ada sudut-sudut. Nah, terus karena dia nggak boleh ada debu yang bisa nempel, makanya lantainya, dindingnya, semua itu pakai epoksi. Ya, biar apa? Biar licin permukaannya ya. Kalau misalnya licin, dia nggak mungkin ada debu yang bisa nempel. Pokoknya intinya kita harus mengkondisikan gimana sih caranya biar tetap bersih. Nah, setelah ngomongin bangunan, fasilitas, lampu, nah untuk industri farmasi juga ada nih rekomendasi kekuatan cahaya buat masing-masing ruangan gitu kan, kayak jadi kayak jumlah lampu yang ada di masing-masing ruangan tuh nggak serta-merta ngarang, oh ini kurang terang, kita tambahin lampunya. Nggak kayak gitu, tapi ada aturannya ya. Ada aturannya nih, minimal tuh harus berapa lux sih eh, cahaya buat ruangan A, B, C, D gitu kan. Nah, misal buat di ruang ganti pakaian, toilet, atau ruang sarana penunjang kayak kantin dan lain-lain gitu ya. Kekuatan cahayanya itu minimal di 100 lux. Buat gudang minimal 200 lux. Nah, buat koridor area produksi itu minimal 300 lux. Nah, terus untuk di ruang produksi, ruang pengolahan, pengemasan, dan laboratorium itu minimal di 500 lux. Terus yang paling mentok udah jelas ya untuk pemeriksaan visual. Nah, kan kalau misalnya kita bikin sediaan injeksi, sediaan steril, untuk periksa kejernihan kan kemarin udah dibahas ya. Beneran satu per satu, vial per vial, ampul per ampul dicekin satu-satu sama mata manusia. Makanya kekuatan cahayanya minimal di 600 lux gitu ya. Biar apa? Ya biar terlihat dengan jelas ya kalau misalnya emang ada cemaran. Oke, sampai bab 3 ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Kak, kalau cahaya maksudnya 100 lux itu seterang apa contohnya, Kak? Sebenarnya kalau seterang apa, aku tidak bisa mendeskripsikan ya seterang apa teman-teman. Tapi itu tuh memang ada alat pengukurnya untuk ngecek gitu. Ini tuh lampunya berapa lux ya? Ini tuh maksudnya keterangannya berapa lux ya? Bahkan misal di awal nih, kan kadang kita juga di rumah atau di kosan, lampu tuh kalau misalnya udah lama tuh biasanya udah makin redup ya. Udah kayak kayak mau putus, mau mati gitu kan. Nah, itu pun bisa beda luxnya antara yang misalnya lampu yang baru diganti sama lampu yang udah agak lama gitu kan. Keterangannya udah menurun. Nah, itu luxnya udah pasti berubah gitu. Tapi itu diceknya bukan mata meter. Maksudnya mata meter tuh bukan berdasarkan penglihatan mata kita. Oh, segini udah cukup terang. Oh, ini masih terlalu redup, gelap gitu. Tapi beneran dicek pakai alatnya yang bisa munculin satuan luxnya gitu kayak oh di sini udah cukup kok luxnya udah sekian lux gitu teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyain?
Nggak ada. Kita next. Oke. Kalau nggak ada, kita next ke bab 4 tentang peralatan. Oke. Kalau peralatan, pertama, udah jelas ya, peralatan itu harus dikualifikasi ya, teman-teman. Kayak kita beli alat apapun, pasti ada yang namanya tahapan kualifikasi. Itu akan nanti kita bahas di akhir ya, tentang kualifikasi. Nah, biar apa sih? Kan kita beli alat tuh harus bisa mastiin ya, oh alatnya beneran berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuannya, gitu kan. Biar apa tujuan akhirnya nanti? Biar produk yang dihasilkan itu bisa terjamin, bisa tetap konsisten kualitasnya dari tiap batch, nggak beda-beda gitu ya. Nah, terus yang harus diperhatikan dari peralatan tuh apa sih? Kebersihannya ya. Karena apa? Karena kan peralatan itu beneran yang kontak langsung sama produk kita. Makanya ya kalau misalnya peralatannya udah nggak bersih, ya udah auto menyebabkan kontaminasi ya, menjadi sumber kontaminasi itu peralatan gitu. Nah, ini mungkin yang teman-teman harus tahu ya, bahan-bahan yang dipakai di industri farmasi tuh standarnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, pertama ada bahan baja tahan karat. Nah, ini tuh speknya apa sih? Dia mengandung krom 18 sampai 20% ih sama nikelnya 8 sampai 12%. Nah, fungsinya atau penggunaannya, tujuan penggunaannya buat apa? Itu peralatan atau bagian peralatan yang tidak bersentuhan langsung dengan bahan atau produk-produk kering atau serbuk yang tidak bereaksi dengan logam atau baja tahan karat. Terus, ada baja tahan karat 316 atau 316L. Kan? Buat apa sih tujuan penggunaannya? Buat pengolahan dan pengisian produk steril dan non-steril. Terus buat sistem pemipaan buat air murni sama buat WFI juga ya. Jadi looping entah itu untuk PW, entah itu untuk WFI, saluran-saluran air bukan pakai paralon ya kalau di industri farmasi. Tapi bahannya harus pakai bahan apa? Pakai bahan baja tahan karat ya. Terus ada juga bahan gelas. Buat apa sih? Buat pengolahan bahan baku yang bereaksi terhadap baja tahan karat ya. Karena apa? Karena syarat entah itu alat buat produksi, entah itu alat di lab, entah itu pokoknya semua alat yang berhubungan dengan produk itu harus bersifat inert atau dia tuh nggak bereaksi sama produk ya. Jadi kalau misalnya oh bahannya tuh bereaksi sama baja tahan karat gitu kan, berarti kita nggak boleh dong pakai bahan itu. Pakai apa pelapisnya? Pakai gelas misalnya gitu ya. Nah, terus bisa pakai bahan dari PTFE, PP, PVDF. Ini biasanya itu buat filter-filter ya, bahan-bahan filter ya. Kayak produk steril atau misalnya sediaan injeksi atau sediaan cair yang harus disaring biasanya pakai itu gitu ya. Terus untuk peralatan pengolahan air biasanya pakai apa? Pakai bahan UPVC. Terus bisa pakai bahan silikon juga. Pokoknya semua bahan yang dipakai di industri farmasi itu sifatnya harus inert atau tidak boleh bereaksi dengan produk gitu ya. Oke. Di bab peralatan ada yang mau ditanyain teman-teman?
Nggak ada. Kalau nggak ada, kita next ke bab 5 tentang produksi. Nah, mari kita lihat gimana sih alur produksi di industri farmasi gitu ya. Oke. Pertama, teman-teman, sebenarnya yang nentuin nih, oh hari ini kita mau produksi apa ya, atau oh bulan ini tuh kita harus produksi apa aja ya, gitu kan. Berapa banyak ya kita harus produksinya, atau eh, dalam sebulan ini kita harus produksi berapa batch, berapa kali gitu ya. Siapa sih yang menentukan itu gitu? Siapa sih yang mendiskusikan tentang rencana produksi? Nah, ada yang namanya bagian PPIC atau panjangannya Production Planning and Inventory Control, gitu ya. Udah jelas dari panjangannya aja udah Production Planning and Inventory Control. Jadi memang mereka bersama-sama dengan tim produksi tuh udah merencanakan nih, oh lu tuh bulan ini harus produksi sekian batch, terus dijadwalinnya mau kayak gimana, karena pasti produksi nggak cuma produksi satu obat doang ya, pasti produksi beberapa obat. Nah, itulah makanya dari situ awal rencana produksinya. Nah, terus dari situ berarti produksi harus nyiapin bahannya dong. Ya, terus pesan bahan, apa pesan bahan ke supplier, Kak? Gitu. Enggak, bukan. Kan pasti sebelum PPIC sama produksi merencanakan proses produksi, pasti PPIC udah memastikan dong, kan judulnya aja inventory control ya. Pasti dia udah memastikan dong kalau semua bahan yang dibutuhkan itu udah ada di gudang, udah tersedia di gudang gitu ya. Jadi produksi tinggal apa? Tinggal request aja ke gudang gitu kan. Nah, kayak gue mau produksi ini nih butuh sekian kilo dan segala macam gitu kan. Sistemnya di masing-masing perusahaan mungkin berbeda, tapi intinya kayak ya kita tinggal request ke gudang berapa yang kita butuhin. Nah, teman-teman di gudang tuh harus tahu juga dong kayak kita beli bahan baku dari supplier itu nggak langsung bisa masuk gudang gitu aja gitu kan. Karena tadi kita udah bahas juga, kalau bagian pengawasan mutu, selain meriksa produk jadi, dia itu meriksa juga bahan baku dan bahan pengemas. Jadi setelah kita beli dari supplier, pasti QC harus periksa dulu dong. Nih bahan dari supplier tuh memenuhi spesifikasi atau enggak ya? Sesuai spesifikasi atau enggak? Nah, kalau misalnya bahannya nggak sesuai spesifikasi, nggak memenuhi spesifikasi, berarti bahannya akan ditolak dong atau di-reject ya. Dia harus dikasih label warna merah. Terus, kalau misalnya udah diperiksa QC nih, hasilnya memenuhi spesifikasi, sesuai standar, berarti dia diluluskan kan. Nah, dikasih labelnya warna hijau. Terus, selama proses pengujian sampai hasil pengujiannya keluar, produk itu berarti statusnya dalam karantina ya. Nggak tahu belum diterima atau misalnya dia akan ditolak gitu kan. Nah, selama proses karantina, ini dia dikasih labelnya warna kuning yang ngasih keterangan kalau produk ini masih dalam masa karantina gitu kan. Nah, udah kayak gitu barulah dilakukan proses produksi. Dalam proses produksi tadi ada yang namanya IPC atau in-process control. Terus, misalnya, oh udah diproduksi, ada IPC-nya juga, produk jadinya udah diperiksa juga. Nah, harus dilakukan yang namanya verifikasi dulu sama QA. Buat apa sih? Untuk memastikan nih, si produksi tuh bikin obatnya bener nggak ya tahap-tahapnya gitu kan? Kayak ada yang curang nggak ya? Kayak gitu kan. Terus dia juga mastiin hasil analisanya si QC bener nggak ya? Ada yang curang nggak ya? Nah, itu tugasnya QA ya. Kalau misalnya semuanya udah benar,
hasilnya memenuhi syarat, barulah produknya rilis. Terus produk rilis, nah kita harus ngambil yang namanya sampel pertinggal ya teman-teman. Sampel pertinggal tuh fungsinya buat apa sih? Coba ada yang tahu sampel pertinggal itu fungsinya buat apa ya? Diuji kembali Kak, misalnya ada keluhan pelanggan. Ya, benar. Sampel pertinggal fungsinya buat diuji kembali kalau misalnya ada keluhan ya. Ntar tiba-tiba misalnya ada yang protes, gue pakai obat lu tiba-tiba kejang-kejang nih atau apa? Kenapa gitu kan? Nah, itu berarti kan kita harus mastiin ya caranya apa? Dengan meriksa sampel pertinggal kita. Enggak kok, nih produk kita yang kita simpan dengan nomor batch yang sama baik-baik aja kok gitu. Kualitasnya masih memenuhi syarat kok gitu ya. Itu fungsi sampel pertinggal. Oke. Next, poin penting di aspek produksi itu biasanya yang suka ditanyain adalah mekanisme kerja dari bahan pendesinfektan ya. Misal kayak etanol tuh mekanisme atau cara kerja sebagai desinfektannya tuh gimana gitu ya. Terus misal kayak ruangan steril sebelum dipakai kan biasanya dia ada fogging dulu ya. Nah, biasanya tuh pakai gas apa sih teman-teman? Kalau misalnya fogging ruangan steril gitu, biasanya pakai gas ethylene oxide ya. Nah, itu kan biasanya suka ditanyain tuh mekanisme kerjanya kayak gimana sih gitu kan buat sterilisasi atau buat mekanisme desinfektannya. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya nanti mekanisme kerjanya masing-masing kayak gimana. Ada yang dengan mendenaturasi protein gitu kan atau enzim kayak gitu tuh. Ini, nah ada juga yang bersifat oksidator, ada yang dengan cara alkilasi tadi buat ethylene oxide gitu kan. Nah ini teman-teman bisa baca sendiri aja tentang cara kerjanya karena biasanya suka ditanyain. Oke, sampai bab produksi ada yang mau ditanyain teman-teman? Kak, maaf mau tanya, kalau sampel tertinggal sendiri itu biasanya dalam satu batch itu berapa Kak yang disimpan? Oke, pertanyaan yang bagus Kak Sinta. Sampel pertinggal itu untuk masing-masing batch itu diambilnya. Nah, nih ya, CPOB itu nggak menentukan harus misalnya kayak gini, harus 20 tablet untuk tablet, atau misalnya buat injeksi dalam ampul harus 2 ampul, atau vial misalnya 1 vial. Nah, di CPOB itu nggak menentukan kayak gitu ya, nggak exactly menentukan kayak gitu. Kalimatnya tuh cuman kayak gini, buat sampel pertinggal itu. Buat masing-masing batch itu diambil minimal untuk 2 kali pengujian semua spek produk tersebut. Nah, maksudnya kayak gimana, Kak? Misal, Kak Sinta punya produk tablet paracetamol. Misal untuk 1 kali pengujian lengkap semua spesifikasi, mulai dari pemberian, terus waktu hancur, terus uji disolusi, terus uji stability, terus kadar, pokoknya full semua spesifikasi 1 kali pengujian misal butuhnya 30 tablet. Ya. Nah, berarti jumlah sampel pertinggal yang harus disimpan buat produk tersebut adalah 60 tablet. Pokoknya minimal harus cukup untuk 2 kali pengujian full semua spesifikasi produk tersebut gitu.
Jadi kalau misalnya, oh 1 kali pengujian nih butuh 5 ampul, berarti harus nyimpen minimal 10 ampul. Nah, tujuannya buat apa sih? Kenapa harus disimpan untuk 2 kali pengujian? 1, kita nggak akan tahu akan ada berapa keluhan gitu ya, yang harus nantinya bikin kita jadi periksa ulang sampel tertinggal kita. 2, kita juga nggak tahu nih pas kita periksa itu akan berhasil atau misalnya ada kegagalan atau ada yang salah gitu pas proses periksa. Terus, nah kita juga pokoknya nggak tahu nih kayak, oh kan kalau periksa tuh nggak bisa kita doang. Maksudnya nggak bisa dari QC doang, tapi misalnya pihak yang protes ke kita pun pengennya diperiksa gitu kan, dia pengen periksa juga untuk cross check data. Nah, itu jadi kita kayak intinya 2 kali pengujian tuh kayak kita harus punya spare loh gitu. Gimana? Cukup jelas Kak Sinta? Atau masih bingung? Udah paham, Kak. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup, berarti kita next ke tentang cara penyimpanan obat. Nah, buat cara penyimpanan obat, yang penting dan harus diperhatikan itu apa sih? Suhu ya teman-teman, yang biasanya sering ditanyain. Kita harus tahu atau teman-teman harus tahu suhu ruang, yang disebut suhu ruang tuh di suhu berapa? Di suhu kurang dari sama dengan 30 derajat Celcius ya. Terus yang dibilang suhu ruang berpendingin udara atau dengan AC itu di suhu berapa? Di suhu kurang dari sama dengan 25 derajat Celcius. Terus suhu dingin itu di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Sama suhu beku itu di bawah 0 derajat Celcius. Itu teman-teman perlu tahu ya, suhu penyimpanan untuk masing-masing kondisi itu di suhu berapa. Jangan sampai ketukar. Oke. Nah, terus kita next ke pengawasan mutu. Nah, pengawasan mutu itu kan tadi ya, kayak yang udah dibahas di awal, kalau si QC itu bukan cuma periksa produk jadi loh, gitu ya. Dia juga periksa bahan baku atau bahan awal gitu ya. Nah, yang jadi poin penting di pengawasan mutu ini adalah tentang pengambilan sampel. Oke. Nah, teman-teman mungkin bisa bayangin lah ya, namanya industri farmasi. Kalau misalnya kita beli bahan baku, nggak mungkin ya cuman misalnya sekilo 2 kilo atau sekarung 2 karung. Pasti sekalinya beli ya banyak gitu kan, karena namanya kebutuhan untuk skala industri gitu ya. Tapi nggak mungkin dong QC juga periksa dari semua masing-masing karung atau masing-masing wadah dari bahan baku yang datang gitu kan. Harus ada yang namanya sampling. Tapi gimana caranya samplingnya kita tuh cukup representatif. Misal kita beli 200 karung gitu kan, kayak dari berapa wadah sih yang harus dibuka gitu. Kan nggak mungkin dong kita ambil sampel dari 200 wadah itu semuanya. Nah, gimana caranya menentukan berapa karung yang harus dibuka, kayak dari berapa wadah yang harus dibuka, berapa jumlah yang harus diambil. Nah, pokoknya kita harus tahu ya, berapa sih jumlah sampel yang cukup representatif gitu. Nah, ada 3 pola pengambilan sampel. Yang pertama itu ada dengan pola N. Pola N itu
Gimana rumusnya? Pola N itu rumusnya adalah 1 plus akar N. Oke, N-nya itu apa sih teman-teman? N-nya itu jumlah wadah ya. Kan kita harus nyari ini jumlah wadah yang harus kita buka. Nah, N kecil itu adalah jumlah wadah yang harus kita buka, sedangkan N yang gede itu adalah jumlah wadah yang datangnya. Nah, pola N ini dipakainya buat apa sih? Pola N ini dipakai jika bahannya itu diperkirakan homogen dan diperoleh dari pemasok yang disetujui. Oke, maksudnya kayak gimana sih, Kak? Bahan homogen itu bahan yang bentuknya serbuk, cairan ya, teman-teman. Bahan baku yang kayak gitu disebutnya bahan homogen. Terus bahan yang nggak homogen tuh yang kayak gimana sih, Kak? Contohnya simplisia. Oke, jadi buat industri-industri yang bahan awalnya kayak ada simplisia dan segala macam, kan pasti bahannya nggak homogen ya. Kok bisa dibilang nggak homogen, Kak? Yang namanya simplisia pasti dari segi ukurannya, komposisinya itu nggak homogen ya. Oke, itu contoh homogen dan nggak homogen dulu ya teman-teman. Nah, terus sekarang pemasok yang disetujui. Nah, supplier teman-teman. Kan nggak mungkin ya satu industri itu cuman punya atau misalnya cuman mendatangkan barang atau membeli bahan baku cuman dari satu supplier doang. Ya, itu nggak mungkin karena minimal satu industri itu harus punya 2 supplier. Buat apa? Buat second source. Kalau misalnya, oh supplier yang satu lagi nggak bisa supply barang ke kita nih. Nah, kita harus udah punya backup dong. Karena nggak mungkin pas mereka nggak bisa supply, kita jadi nggak bisa produksi ya. Ada orang sakit mah nggak mau tahu. Pasti mereka mah, ya gue sakit butuh obat gitu. Nah, bedanya pemasok yang disetujui dan yang tidak disetujui adalah yang disetujui itu kan teman-teman di awal. Sebelum kita beli bahan baku, ada yang namanya penilaian pemasok gitu kan. Penilaian pemasok itu apa sih? Kayak, oh si pemasok ini tuh bener nggak sih punya sertifikat produksi? Ya pokoknya mah dokumen-dokumen kalau yang membuktikan kalau mereka tuh beneran eh udah apa ya, kayak mereka udah terjamin gitu. Kayak, oh ini jelas nih bukan abal-abal gitu, bukan supplier abal-abal. Nah, itu yang disebut pemasok yang disetujui. Terus ada pola P. Pola P itu apa? Pola P itu digunakan untuk tujuan identitas saja. Nah, maksudnya tujuan identitas tuh kayak gimana sih? Ini kan untuk bahan homogen ya. Balik lagi, misal kita mau nyari second source atau nyari supplier lain. Kan pasti sebelum kita jauh mikirin untuk cek kadarnya, cek gimana dari segi mikrobiologinya gitu kan. Nah, kita juga harus cek kan dari awalnya identifikasi dulu, bener nggak sih nih bahan yang dikirim sama si supplier tuh, misal kita pesennya paracetamol, bener nggak sih kita tuh dikasih paracetamol gitu kan. Nah, itu kita akan sampling pakai pola P. Pola P itu gimana cara ngitungnya? 0,4 kali akar N. Ya. Nah, terus ada juga pola R. Pola R itu dipakai untuk apa? Pola R itu digunakan jika bahannya diperkirakan tidak homogen. Atau bisa juga nih kalau bahannya diterima dari pemasok yang belum dikualifikasi. Gitu ya. Jadi misalnya, udah jelas bahannya nggak homogen kayak tadi, misal contohnya bahannya simplisia. Atau kita dapat bahannya dari pemasok baru yang belum terkualifikasi gitu. Nah, kita akan sampling pakai pola R. Pola R itu rumusnya 1,5 kali akar N. Gitu. Nah, coba buat pola pengambilan sampel atau sampling, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang, Kak, masih bingung nih, atau Kak kecepatan, atau Kak belum paham? Kak, mau nanya juga dulu dong. Boleh, gimana Kak?
Kak, berarti untuk yang N itu untuk yang homogen dan untuk pemasok yang udah disetujui. Kalau P itu homogen dan belum disetujui. Kalau R itu tidak homogen dan tidak disetujui juga gitu ya? Gampangnya gini Kak, misal kalau misalnya buat sampling rutin ya, biasanya di soal tuh ada embel-embel kayak udah rutin nih. Maksudnya rutin tuh kan kayak kita biasa beli bahan baku sekian kilo gitu ya, datang kan pasti siklusnya tiap datang bahan baku harus periksa gitu ya. Tapi periksanya full spec gitu kan. Itu pasti ngambil sampling pakai pola N. Pola P itu bahannya homogen. Nah, pemasoknya mau pemasok yang disetujui, mau pemasok yang belum disetujui, tapi tujuan utamanya cuma buat pengujian identitas doang. Kata kunci buat yang pola P itu pokoknya untuk pengujian identitas. Jadi kayak kita cuma mau make sure doang, oh bahan ini tuh misalnya kita pesan paracetamol, beneran paracetamol atau enggak. Pokoknya pola P ingat-ingatnya kata kuncinya untuk pengujian identitas atau buat identifikasi doang, Kak. Nah, kalau yang pola R, nah barulah kata kuncinya dia bahan tidak homogen atau dari pemasok yang belum dikualifikasi atau tidak terkualifikasi. Gimana, Kak? Oke, paham Kak. Oke, Kak, mau nanya dong. boleh. Gimana, Kak Mira? Saya waktu itu pernah dapat soal tryout itu, dia itu ginger gitu loh Kak. Pola ininya, pengambilan dia sampelnya ginger. Itu 6 wadah gitu, 6 wadah untuk pengujian gitu. Nah, itu berarti pakai pola R ya, Kak? Iya, maksudnya 6 wadah tuh setelah dihitung atau wadah yang datangnya ada 6 wadah gitu? Datangnya 6 wadah. Oh iya, kalau kayak misalnya gitu ya, kayak ginger udah jelas kan pasti bahannya nggak homogen ya. Nah, ngitungnya berarti 1,5 dikali akar 6. Jadi kalau pola N itu pokoknya untuk yang rutin. Pola P untuk identifikasi. Pola R juga, kalau pola R dia untuk yang tidak homogen gitu ya Kak ya? Tidak homogen sama pemasoknya belum terkualifikasi. Kualifikasi ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Next ke bab 8 tentang inspeksi diri atau audit mutu. Nah, inspeksi diri atau audit mutu itu sebenarnya intinya adalah tujuannya tuh buat memastikan atau untuk mengevaluasi seberapa kita tuh beneran udah menerapkan CPOB dengan baik atau belum sih, gitu ya. Terus dilakukan oleh siapa sih inspeksi diri atau audit mutunya? Nah, itu. Nah, beda ya. Jadi ada dua, ada inspeksi diri, ada audit mutu, gitu ya. Kayak kalau misalnya judulnya nih inspeksi diri, gitu ya. Berarti itu dilakukan oleh bagian dari perusahaan itu sendiri. Tapi balik lagi, kayak tadi yang personel kunci ya, nggak boleh ada unsur kepentingan. Maksudnya gimana, Kak? Misal, bagian produksi gitu ya, kita mau ngecek nih bagian produksi itu beneran menerapkan CPOB atau enggak sih? Nah, berarti yang mengaudit dari si bagian produksi itu nggak boleh orang bagian produksi juga, harus dari bagian lain.
yang sifatnya independen atau nggak ada faktor kepentingan ya. Sama bagian lain pun kayak gitu. Nah, terus tadi yang kayak Kak Sinta bilang, diaudit sama Badan POM, benar, itu mah udah pasti, nggak usah ditanyain lagi ya, kayak tiba-tiba dateng aja tuh Badan POM, nggak ada angin, nggak ada hujan, datang tadi jemput pulang tadi antar gitu ya. Nah, terus yang sering ditanyain, inspeksi diri itu dilakuinnya berapa kali sih gitu kan, atau tiap berapa lama sih? Dilakukan minimal 1 tahun sekali. Dan dilakukan secara menyeluruh terhadap semua aspek CPOB tanpa terkecuali ya teman-teman. Jadi ingat-ingat, minimal dilakukannya 1 tahun sekali. Nah, terus biasanya ketika namanya proses inspeksi, namanya proses audit, pasti ada yang namanya temuan ya. Ya, namanya manusia kan gak ada yang sempurna ya guys. Jadi pasti ada yang, oh ini ada yang nggak sesuai, atau oh ada yang harus diperbaiki. Nah, itu diatasinya dengan apa? Diatasi dengan yang namanya KAPA atau Corrective Action, Preventive Action. Corrective Action itu, teman-teman harus tahu, Corrective Action itu untuk memperbaiki pada saat itu juga, gitu ya. Misal, apa ya, kayak, oh tadi, misal kayak bangunan dan fasilitas, gitu ya. Kan ada nih, nggak ada syarat nggak boleh ada lekukan dan segala macam. Terus tiba-tiba oh di ruang produksi ada yang temboknya misalnya agak bocel-bocel, kan nggak boleh dong karena itu bisa bikin debu nyangkut di situ nempel gitu kan. Nah berarti corrective actionnya kita ngapain gitu kan? Ya udah kita bersihin dong debu yang ada nempel di situ. Nah terus preventive actionnya ngapain? Berarti kita harus nutupin atau misalnya gimana caranya kita benerin tuh si bocah-bocah itu biar apa? Biar nantinya nggak ada lagi dong debu yang nempel di situ gitu ya. Jadi preventif itu untuk mencegah keterulangan terjadinya kesalahan yang sama gitu ya. Kalau korektif pokoknya untuk benerin pada saat itu kesalahan yang ada. Nah, mungkin biasanya bisa juga nih ditanyain kayak oh kalau temuan ini tuh masuknya tingkatnya kritis atau misalnya berdampak besar atau berdampak kecil atau kayak gimana gitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh dari temuan atau contoh-contoh dari ya kesalahan gitu ya yang terjadi dan dia tuh masuknya tuh ke tingkat kekritisan yang mana sih? Nah, kalau misalnya yang kritis ya, yang kritis itu kan udah jelas nih kesalahan atau kekurangan yang mempengaruhi mutu dari obat, nah, yang menyebabkan reaksi yang fatal, gitu ya. Contohnya kayak kontaminasi silang, terus produk steril diletakkan di area terbuka, udah jelas itu jadi udah nggak steril lagi gitu ya. Terus ada PW atau WFI yang tercemar, terus salah penandaan. Nah, itu udah jelas masuk tingkat kritis ya. Terus kalau yang berdampak besar, nah kalau berdampak besar, kekurangannya atau kesalahannya itu mempengaruhi mutu obat, tapi dia nggak berdampak fatal. Contohnya apa? Kayak kalibrasi alat ukur gitu ya. Kan alat ukur misalnya, oh harusnya dikalibrasi, tapi ini udah lewat masa kalibrasi, dia belum dikalibrasi ulang. Tuh. Terus, ngisi batch record nggak lengkap. Pokoknya tentang dokumentasi-dokumentasi gitu ya. Terus, yang berdampak kecil. Nah, dia pengaruh terhadap mutu obatnya ya kecil gitu kan. Jadi sama sekali nggak berdampak ke kesehatan konsumen juga. Contohnya apa? Kayak pembersihan gudang nggak sesuai jadwal, terus tadi yang permukaan dinding yang retak, kayak gitu-gitulah ya, kayak ya temuan yang minor-minor. Nah, ini contoh-contohnya ya teman-teman. Udah bab 8, ada yang mau ditanyain dulu?
teman-teman, tapi yang aku sampaikan maksudnya kan ini aku rangkumin gitu ya, poin-poin yang dianggap atau tergolong penting ya. Nah, tapi balik lagi, kalau misalnya teman-teman banyak latihan soal, semakin banyak nemu soal-soal tentang CPOB, mungkin semakin banyak yang bisa kita bahas juga ya, kayak, oh ini apa ya Kak, waktu itu belum terbahas, atau misalnya kelewat, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Oke, nggak ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita ke penanganan keluhan. Oke, penanganan keluhan itu masuknya kemana sih teman-teman awalnya nih, awal penanganan keluhan? Ke bagian apa sih biasanya teman-teman? QA, Kak. Ya, benar Kak Gatel. Pasti ke QA ya. Nah, penanganan keluhan ini biasanya berakhir dengan recall ya, atau misalnya produk yang udah misal kalau misalnya terbukti nih keluhannya itu pasti berakhir dengan recall atau penarikan kembali produk kita yang udah ada di pasaran ya. Jadi recall itu tindakan yang dilakukan untuk menarik semua produk dari peredaran ketika memang produknya terbukti dia ada masalah atau kesalahan yang fatal dan beresiko pada pasien. Nah, keluhan yang berakhir dengan recall ini bisa karena apa sih? Bisa memang karena ada defect dari produknya, ya. Ditemukan produk yang emang, oh ini rusak nih produknya gitu ya. Atau karena adanya pharmacovigilance. Pharmacovigilance berarti apa? Berhubungan dengan apa? Ada yang tiba-tiba melaporkan adanya efek samping dari produk kita yang beredar ya. Nah, disinilah fungsinya sampel pertinggal. Sampel pertinggal dan sampel pertinggal ini berarti berhubungannya dengan apa? Dengan batch record ya. Batch record sesuai dengan nomor batch dari produk yang dikeluhkan. Nah, kita nggak serta-merta cuma ngecek produknya doang dong gitu ya. Karena kan dalam penerapan CPOB itu ada yang namanya dokumentasi. Kita harus selalu menulis apapun yang kita kerjakan dan mengerjakan apapun yang memang tertulis pada prosedur. Tuh kan? Nah, disinilah fungsi sampel pertinggal. Kalau misalnya kita udah periksa sampel pertinggalnya, kita udah cek batch record-nya dan terbukti memang oh produknya bermasalah nih. Oh memang produknya pas diperiksa emang udah nggak masuk spek atau dan lain sebagainya. Atau memang data pharmacovigilance-nya yang menimbulkan efek sampingnya kuat. Berarti ya udah mau nggak mau kita harus melakukan recall atau penarikan produk dari pasaran ya. Di semua tempat tidak terkecuali, bukan cuma misalnya oh keluhannya ada dari daerah Jakarta berarti yang ditarik dari Jakarta doang, enggak. Pokoknya di semua produk kemanapun kita mendistribusikan produk kita dari semuanya harus ditarik. Nah, terus dari situ ada juga nih recall itu atau penarikan produk itu dibagi dua juga kan. Ada yang namanya mandatory recall, ada yang namanya voluntary recall. Mandatory recall itu sifatnya udah mandatory, penarikan produknya itu disuruh langsung sama BPOM. Ya, kata BPOM, tarik produk lo ya udah mau nggak mau, pokoknya suka nggak suka, senang nggak senang ya kita harus tarik produk kita semua dari pasaran. Nah, tapi ada juga yang sifatnya voluntary recall. Jadi penarikan produknya itu dilakukan atas dasar temuan langsung dari industri farmasinya dan kita bersifat secara sukarela
untuk menarik produk kita dari pasaran. Misal contohnya pas heboh-heboh apa ya, keluar syarat impurity buat produk tertentu, kayak kan semua industri farmasi sebelumnya kan tidak disyaratkan. Terus kemudian disyaratkan, semua industri berarti secara voluntary pertamanya ngecek dong produknya, ada nggak impurity tersebut. Nah, ketika misalnya mengandung impurity tersebut setelah dicek, walaupun belum turun perintah dari BPOM untuk ditarik, sebagian besar industri secara sukarela udah menarik produknya dari pasaran. Itu ya. Karena apa? Kenapa sih ada gitu industri yang mau secara sukarela narik produk dari pasaran? Karena ya balik lagi, satu, produk yang kita hasilkan tuh obat loh gitu kan, yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat gitu kan, kesehatan pasien. Kayak fatal banget nih kalau kita misalnya masih tetap mau jual produk tapi yang kita udah tahu kualitasnya tuh nggak oke loh sebenarnya gitu kan. Ya. Nah, terus kita next ke bab dokumentasi. Oke, di dokumentasi di bab dokumentasi itu sebenarnya ada contoh-contoh dokumen di industri farmasi ya. Ada dokumen industri farmasi, ada Tanya dikit dulu dong Kak, yang terkait recall. Oh, boleh. Kenapa Kak? Kak, penanganan keluhan pelanggan itu kita berapa lama ya Kak? Dari komplain? Berapa lama dari komplain? Ya, kan biasanya kan ada yang 3 hari, ada yang seperti itu Kak, berapa lama ya? Saya mau tahu juga dong Kak, bisa di-sharing. Boleh. Nah, sebenarnya biasanya itu kita itu industri farmasi dikasih waktu sama BPOM itu 100 hari kerja. Sebenarnya tergantung sih Kak, recall-nya itu karena apa. Nah, biasanya kalau misalnya recall-nya bukan yang sifatnya fatal banget nih, misal yang fatal banget itu contohnya kayak produk kita menyebabkan sampai kematian ke pasien. Itu udah fatal banget kan. Nah, itu biasanya kita cuma dikasih waktu sekitar 30 hari kerja untuk narik semua produk kita dari seluruh daerah tanpa terkecuali. Nah, tapi kalau misalnya recall-nya itu disebabkan karena misalkan BPOM tuh suka sampling ya, sampling beli produk gitu kan, kayak tiba-tiba ada produk kita nih yang kayak kelewat nomor batch-nya atau apa gitu ya, kayak ada kerusakan-kerusakan entah pada kemasan, entah pada apa. Nah, itu biasanya kita dikasih waktu 100 hari kerja untuk narik semua produk kita dari pasaran. Tanpa terkecuali ya, di semua daerah sampai daerah paling pelosok pun. Gitu, Kak. Gimana Kak Gatbel? Cukup? Cukup sih Kak, kayak sebenarnya masih kurang. Kurang karena masuk tergantung ininya ya, kayak jenis-jenis. Ya, jenis-jenis keluhannya gitu. Iya, nah itu jenis keluhannya tuh sebenarnya beda. Gimana ya, kayak nggak bisa nih kayak kita kelompokkan, kita patok itu karena yang menentukan ini masuknya tuh kayak kritis nih, harus cepet-cepet ditariknya atau santai aja gitu ditariknya gitu ya. Itu yang nentuin tuh BPOM biasanya sesuai dari ya surat perintah penarikan produk dari mereka. Kayak pas yang impurity yang tadi aku ceritain itu kan, walaupun misalnya kayak BPOM belum ngasih perintah mandatori, sebenarnya kan kita udah narik produk juga kan. Nah, itu kayak kita dikasih waktunya panjang, 100 hari kerja buat narik semua produk kita dari pasaran gitu. Nggak yang langsung, oh lu harus cepet-cepet tarik 30 hari kerja. Cuman kecuali kalau udah ada laporan dari rumah sakit, entah karena misalnya biasanya ya itu sih seringnya ada pasien yang perburukan kondisi bahkan sampai meninggal. Wah, itu udah no excuse sih biasanya. Kita 30 hari doang udah harus semua produk ditarik. Tapi balik lagi nggak bisa dipastiin Kak, kayak yang mana nih yang bakal berapa lama gitu. Oke Kak, makasih. Ya.
Soalnya biasanya BPOM ngelihat ini juga sih Kak, dari distribusi obat kita gitu kan, ya beda-beda ya biasanya masing-masing industri farmasi tergantung ya skala besar kecilnya industri kan. Semakin besar biasanya distribusinya semakin luas gitu kan. Gitu. Nah, terus ngelanjutin dokumentasi. Next itu ada dokumentasi itu ada spesifikasi ya. Spesifikasi itu udah jelas rincian persyaratan buat entah produk, entah bahan, pokoknya semuanya pasti ada spesifikasinya. Nah, spek itu buat apa sih? Ya udah jelas ya, untuk mengevaluasi dan memastikan mutu dari produknya, mutu dari bahannya itu udah sesuai atau enggak, udah terstandar atau enggak. Terus ada dokumen produksi induk, formula pembuatan, prosedur pengolahan, pengemasan gitu ya. Terus instruksi pengujian atau metode analisisnya gitu kan. Nah, itu udah jelas dong. Itu tuh kayak udah jelas proses dari awal gimana sih pengolahan produknya dilakukan, pengemasannya sampai hasil pengujiannya. Gitu ya. Itu semua harus terdokumentasi dengan baik. Nah, yang penting dari dokumentasi adalah yang biasa suka ditanyain, batch record tuh harus disimpan berapa lama sih gitu ya. Nah, batch record atau catatan pengolahan atau catatan pengemasan batch itu harus disimpan selama 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa batch atau 5 tahun setelah diluluskan batch oleh pemastian mutu. Pilih mana yang lebih lama. Oke. 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa atau 5 tahun setelah diluluskan batch oleh pemastian mutu. Teman-teman pilih mana yang lebih lama ya. Oh, terus aku jadi ingat penyimpanan sampel tertinggal. Coba ada yang tahu nggak sih penyimpanan sampel tertinggal itu berapa lama sih teman-teman? Sesuai dengan ED-nya, Kak. Yakin Kak Gatbel? Iya kan, kalau misalnya udah ED masih kita simpen kan, percuma juga kalau misalnya ada keluhan pelanggan. Kita tinggal bilang aja produknya udah ED. Iya sih, tapi sama kayak dokumennya. Sampel tertinggal pun harus disimpan ED+1. Jadi tetap harus disimpan misalnya ED 2 tahun, nah ED+1 itu sampel tertinggal. Sampel tertinggal itu kan berarti produk jadinya ya. Nah, tapi teman-teman harus ingat sampel tertinggal itu bukan cuma produk jadi doang, tapi bahan baku, bahan pengemas juga harus ada sampel tertinggalnya. Ya, terus kalau bahan baku, bahan pengemas itu berapa lama sampel tertinggalnya harus disimpan? Sama, ED+1, tapi ED+1-nya itu bukan dari ED bahannya, tapi dari batch terakhir yang diproduksi pakai bahan tersebut. Gitu ya. Jadi misal Boleh bahan diulang tadi, Kak? boleh. Misal bahan jadi kalau bahan kan tadi sampel tertinggal ya. Kalau produk jadi disimpannya itu ED+1, tapi kalau bahan baku dan bahan pengemas itu disimpannya ED+1 dari batch terakhir yang diproduksi menggunakan bahan tersebut. Misal, bahan itu tuh diproduksinya buat batch yang nomor 21 gitu ya. Nah, batch nomor 21 itu ED-nya tahun 2024. Nah, berarti si bahan baku itu harus disimpan sampai tahun 2025 gitu. Jadi ED+1-nya bukan dari ED bahannya, tapi ED produk yang dibuat menggunakan bahan tersebut. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman?
mau sedikit tambahkan, bukannya kalau untuk bahan kemas itu berdasarkan NIE ya? Kalau walaupun produknya udah misalnya bahan kemas tersebut baru kita produksi selama 1 bulan, ternyata ada perubahan desain dan NIE-nya berubah, itu kan wajib kita musnahkan, Kak. NIE apa, Kak? NIE bahan kemasan. Kan kalau kita bahan kemasan kita ada NIE produknya kan, kita tulis misalnya paracetamol, NIE-nya berlaku sampai 5 tahun. Ternyata pada saat kita produksi berjalan, edit tersebut itu tinggal 1 bulan lagi. Nah, karena kita udah ada stok bahan kemas yang berlebih, berarti kan ED yang kita pakai kan ED berdasarkan NIE untuk bahan kemasnya sih. Kalau yang tadi kakak bilang itu mungkin cocok untuk kalau pada saat sekali jadi produk sampel tertinggalnya, karena kan ada dusnya kan, ya. Kalau saya bilang, kalau tadi saya cerita untuk bahan kemasnya tersendiri gitu. Iya, iya benar-benar. Tadi yang aku bilang tuh untuk sampel pertinggalnya ya teman-teman, jangan salah karena sampel pertinggal itu bukan cuma produk jadi ya, tapi bahan baku, bahan pengemas pun ada sampel pertinggalnya. Tapi ya kalau bahan bakunya, bahan pengemasnya mah benar yang dibilang Kak Gatel ya, kalau dia udah masuk expired date-nya, walaupun stok kita masih banyak, ya udah dia tetap harus dimusnah. Kita nggak boleh pakai bahan yang udah ED. Itu ya Kak Gatel. Iya, Kak. Mana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang kurang jelas, kurang paham? Boleh. Oke, kalau nggak ada kita next ke bab 11. Bab 11 itu tentang kegiatan alih daya. Nah, kegiatan alih daya itu bahas tentang apa sih? Pokoknya kegiatan alih daya itu kayak kerjasama lah antara industri kita sama pihak lain gitu ya. Nah, pihak lainnya itu bisa industri farmasi lain, entah industri dalam negeri maupun luar negeri, ataupun kegiatan alih daya tuh nggak selalu tentang produksi ya. Misal di lab untuk pengujian pun ada yang namanya kegiatan alih daya gitu ya. Nah, yang istilah yang perlu kita tahu atau teman-teman tahu tentang kegiatan alih daya itu ada yang namanya toll in dan toll out. Nah, kalau misalnya ada istilah toll in, nah berarti kita itu sebagai penerima kerjasama. Jadi ada orang lain yang minta tolong atau titip produksiin di kita, atau ada orang lain yang titip periksain di lab kita. Itu namanya toll in. Jadi ada sesuatu yang masuk, kita sebagai penerimanya. Nah, tapi ada juga yang namanya toll out. Nah, kalau toll out, kita itu berarti statusnya sebagai pengaju atau pemberi kerjasama. Jadi kita mau titip produksiin atau mau titip periksain di tempat orang lain. Entah itu di industri lain atau di lab lain. Itu yang harus dipahami, ya kan? Jadi, tapi yang namanya toll in dan toll out bukan hanya untuk proses produksi, ya. Untuk proses pemeriksaan pun, misal, oh lab kita belum punya alat ini nih, kita belum berkapasitas untuk melakukan pemeriksaan misalnya pakai GC atau pakai spektromasa gitu. Nah, it's okay untuk kita toll out ke lab lain yang punya fasilitas tersebut. Gitu. Nah, bab terakhir dari CPLB itu ada kualifikasi dan validasi. Kualifikasi itu apa sih? Ya, kualifikasi itu adalah suatu kegiatan pembuktian bahwa perlengkapan, fasilitas, dan sistem yang digunakan dalam proses atau sistem itu akan bekerja dengan kriteria yang diinginkan secara konsisten.
Oke, kita lihat nih. Nah, tadi kan aku bilang ya kayak sebenarnya prinsip CPB 2012, 2018 nggak jauh berbeda, tapi ada perbedaan? Ada dong gitu ya. Nah, untuk kualifikasi itu sendiri, awalnya itu kan kualifikasi itu hanya kualifikasi desain, instalasi, operasional, dan kinerja. Nah, sekarang tahapan kualifikasi itu mulai dari awalnya ada yang namanya spesifikasi kebutuhan pengguna dulu. Jadi sebelum kita mau beli alat, beli fasilitas tertentu, kita harus tentuin dulu dong. Kita tuh butuhnya alat dengan spek seperti apa, gitu kan. Barulah ke kualifikasi desain. Terus, sebelum kualifikasi instalasi ada yang namanya factory acceptance test sama site acceptance test. Baru ke kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja. Itu itu perbedaan tahapan kualifikasi di CPOB 2012 dan 2018. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, spesifikasi kebutuhan pengguna tuh maksudnya gimana sih, Kak? Ya. Nah, di sini tuh dijelasin lah semua kebutuhan, entah itu peralatan, entah itu fasilitas, entah itu sarana, atau sistem yang mau kita adakan gitu ya. Kayak misal, kita mau beli oven gitu ya, misalnya contohnya. Nah, kita tuh harus nentuin dulu nih, kita tuh butuh oven dengan spek seperti apa sih? Misal kita pengen oven yang suhunya bisa mencapai 300 derajat Celcius. Atau misal ketika pintunya dibuka selama 5 menit tuh penurunan suhunya nggak lebih dari 5 derajat Celcius. Nah, semua spek atau semua kebutuhan alat yang kita butuhin tuh harus tercantum di spesifikasi kebutuhan pengguna. Atau nama lainnya itu URS atau User Requirement Specification. Cuma dalam versi bahasa Inggrisnya aja. Tapi takutnya nanti munculnya bukan spesifikasi kebutuhan pengguna ya. Munculnya malah URS, nanti teman-teman bingung. Nah, setelah kita bikin tuh bikin spek alat yang kita mau, yang kita butuhin, yang pengen kita adain gitu ya. Next-nya itu kemana? Next-nya itu ada yang namanya kualifikasi desain. Nah, judulnya aja kan udah kualifikasi desain ya. Udah jelas nih. Kita di sini ngomongin tentang desain, gitu kan. Tujuannya untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau mesin atau peralatan atau bangunan yang akan diinstal atau dibangun itu sesuai dengan ketentuan Bukan ya? Bang Fahmi ya? Yang kemarin. Yoi. Nah, sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang diatur. Tapi di desain itu kita beneran ngomongin desain alatnya. Misal, kita tuh cuma punya space tempat 1 meter buat oven tadi ya. Nah, berarti di awal tuh kita harus memastikan ke supplier desain alatnya yang muat untuk space yang kita punya gitu. Kayak, ini gue cuma punya space segini, lu bisa nggak provide gue oven dengan space segini, tapi dengan spek yang gue mau gitu. Misal kayak, oh nggak bisa, kita ukuran alat yang kita punya tuh sekian meter. Nah, pokoknya kita harus memastikan nantinya si alat itu tuh kayak ada tempat buat nyimpennya. Kalau misalnya tempat kita pengennya, oh desainnya alatnya bentuknya bulat, nggak ada siku-siku dan segala macam. Nah, itu pokoknya kita beneran ngomongin desainnya aja. Kalau kualifikasi desain tuh. Kayak beneran kita ngelihat dimensi alatnya gitu. Dari luarnya, dalamnya, misal kita tray-nya pengen ada 3 dan segala macam. Kayak gitu-gitu lah ya. Pokoknya beneran tentang desainnya. Nah, terus ada yang namanya factory acceptance test sama site acceptance test. Nah, ini maksudnya apa sih, Kak? Gitu.
Kan kalau kita beli alat tuh biasanya alatnya besar gitu ya, besar, terus biasanya dari luar negeri, nggak dari dalam negeri gitu kan. Lebih ribet lah ya. Makanya kita tuh nggak mau buang-buang waktu, nggak mau buang-buang tenaga. Maksudnya gimana, Kak? Nah, kita nggak mau. Alatnya udah jauh-jauh dibawa ke tempat kita, ternyata ada yang nggak berfungsi. Atau ternyata ada part yang nggak ada, atau yang ada part yang kurang. Makanya ada yang namanya factory acceptance test. Jadi, alatnya tuh dipasang dulu lah, dicoba dulu lah di si pabriknya. Makanya dibilang inspeksi dan pengujian sistem statis atau dinamis atau komponen utama untuk mendukung kualifikasi sistem peralatan yang dilakukan dan didokumentasikan di lokasi pemasok. Jadi pokoknya tuh alat cobain dulu di tempat lu gitu. Kita bilang tuh ke supplier, cobain aja di tempat supplier dulu, beneran ada semua enggak, lengkap semua enggak, bisa beroperasi semua atau enggak, biar nggak udah jauh-jauh dibawa ke tempat kita, taunya nggak bisa berguna gitu ya. Ada part yang nggak berfungsi. Nah, itu yang namanya factory acceptance test sama site acceptance test. Ntar setelah dipasang di mereka, baru dipasang di tempat kita. Nah, next itu ada kualifikasi instalasi. Kualifikasi instalasi itu beneran tentang instalasinya ya, pemasangan alatnya gitu. Kalau misalnya pas di spesifikasi kebutuhan pengguna, kita bilang, oh ada kabel colokannya, oh ada tombol on off-nya, oh ada pengatur suhunya, oh ada pegangan pintunya gitu kayak, oh beneran tadi tray-nya ada 3 dan segala macam. Nah, di kualifikasi instalasi kita beneran pasti ini alatnya tuh yang dipasang tuh sesuai dengan spek yang kita mau di awal, yang udah ditentuin gitu ya. Semua lengkap tanpa terkecuali gitu kan. Nah, kalau next kualifikasi operasional, kalau tadi beneran cuma menginstal doang, masang doang, kalau di operasional itu kita memastikan tadi si tombol on off-nya beneran beroperasi atau enggak. Oh, si pengatur suhunya beneran enggak beroperasi atau enggak, bisa naikin nurunin suhu gitu. Pokoknya kita memastikan beneran semua alatnya itu, semua bagian dari alatnya itu bisa beroperasi dengan baik. Nah, selanjutnya ada yang namanya kualifikasi kinerja. Kalau tadi kita cuma mastiin alatnya itu beneran bisa beroperasi atau berfungsi, di kinerja kita mastiin dia beneran bisa outputnya tuh sesuai yang kita mau nggak. Tadi misal di awal, kita pengen ovennya yang suhunya bisa capai 300. Nah, kita perlu cek pakai data logger, pakai thermologger. Nah, si ovennya tuh beneran nggak bisa mencapai suhu 300 gitu ya. Terus kita juga misal tadi kayak ada speknya nih, kita nggak mau pas dibuka itu suhunya turun lebih dari 5 derajat. Nah, kita harus cek juga, kita buka pintunya beneran nggak suhunya turunnya nggak lebih dari 5 derajat. Nah, kinerja itu udah sampai ke outputnya. Kalau operasional cuma masih berfungsi atau enggak. Gitu teman-teman. Coba sampai kualifikasi, ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Atau ada yang masih bingung? Udah, nggak ada yang bingung di kualifikasi? Kalau nggak ada, berarti kita next ke validasi. Kalau tadi kan kualifikasi itu untuk alat ya. Kalau validasi itu untuk suatu proses ya. Nah, tapi sebenarnya validasi itu ada validasi proses. Proses itu untuk maksudnya proses pembuatannya, proses produksinya. Ada validasi metode analisa sama validasi pembersihan kan. Nah, untuk validasi metode analisa kita nggak akan bahas di sini. Kita nanti akan bahas terpisah di materi kimia analisa ya, teman-teman.
Oke. Validasi proses. Nah, validasi proses itu apa sih yang disebut validasi proses itu? Validasi proses itu adalah tindakan pembuktian bahwa proses yang dilakukan itu keterulangannya itu dapat memberikan hasil yang memenuhi produk dan memenuhi spesifikasi dan atribut mutu yang ditetapkan sebelumnya. Nah, lihat teman-teman, kita lihat validasi proses itu perbedaan dari CPOB 2012 dan 2018 gimana sih? Oke, kan ada yang namanya validasi concurrent ya. Validasi concurrent itu bagian dari validasi awal dari proses yang baru. Kalau di CPOB 2012, validasi concurrent itu validasi yang dilakukan pada saat pembuatan rutin produk untuk dijual. Nah, jadi keputusan untuk validasi concurrent itu harus justifikasi. Jadi kalau ada perubahan gitu ya. Di 2012, concurrent itu dilakukan pada saat pembuatan rutin, tapi misal ada perubahan nih gitu. Nah, di 2018 kita sekarang patokannya udah CPB 2018 ya. Validasi concurrent itu dilakukan untuk kondisi seperti apa sih? Nah, validasi concurrent itu adalah validasi yang dilakukan dalam kondisi di luar kebiasaan. Ketika ada rasio manfaat dan resiko yang besar bagi pasien, sehingga dimungkinkan untuk tidak menyelesaikan program validasi sebelum produksi rutin dilaksanakan. Maksudnya gimana, Kak? Kondisi di luar kebiasaan tuh gimana sih? Nah, misal contohnya kayak sekarang ya, kondisi pas pandemi. Kan tiba-tiba orang banyak yang bikin obat-obatan buat menunjang kondisi COVID gitu ya. Nah, tapi kan rasanya nggak mungkin dong kalau misalnya industri farmasi itu harus validasi dulu 3 batch baru boleh produksi rutin. Kan rasanya terlalu lama ya. Nah, itu disebut kondisi di luar kebiasaan, di mana rasio manfaat dan resikonya itu, risk and benefit-nya itu lebih besar benefit-nya dong. Jadi, ketika kita bisa memproduksi lebih cepat, pasti benefit-nya jauh lebih besar. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang membutuhkan obat itu, gitu kan, dibanding rasio resikonya. Jadi kita boleh produksi rutin obat tersebut sebelum kita melakukan 3 batch validasi. Jadi minimal 1 batch validasi kita udah daftarin ke BPOM, terus kita boleh produksi rutin. Dan validasi batch selanjutnya dilakukan menyusul sekalian dengan proses produksi rutin gitu. Itu yang disebut validasi concurrent. Pokoknya ketika ada kondisi di luar kebiasaan, tapi harus dilihat rasio risk and benefit-nya. Ketika lebih besar benefit-nya, berarti kita boleh produksi duluan sebelum validasinya selesai. Nah, terus di CPOB 2018 itu ada yang namanya validasi proses dengan pendekatan tradisional. Ini tuh apa sih? Validasi yang dilakukan terhadap sejumlah batch produk yang diproduksi dalam kondisi rutin untuk memastikan reproduksibilitasnya. Pada umumnya minimal produksi 3 batch berturut-turut. Nah, yang disebut validasi pendekatan tradisional itu misal tidak ada kondisi di luar kebiasaan, kita hanya memang mau memproduksi produk baru, mau mendaftarkan produk baru, kan kita harus melakukan yang namanya validasi dulu ya terhadap prosesnya untuk memastikan prosesnya itu udah beneran konsisten, udah beneran oke gitu kan. Nah, itu disebutnya validasi prospektif. Jadi disebutnya validasi prospektif ya teman-teman. Ketika kita mau daftarin produk baru, di awal kita lakuin 3 batch validasi, itu disebutnya validasi prospektif atau validasi proses dengan pendekatan tradisional. Oke,
Terus ada yang namanya validasi proses dengan pendekatan kontinu dan pendekatan hibrida. Nah, tapi dua jenis validasi ini belum memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia. Tapi tetap ya, kita harus tahu maksudnya gimana sih. Oke, yang pendekatan kontinu itu maksudnya dilakukan validasi terhadap produk yang dikembangkan berdasarkan pendekatan QBD atau Quality by Design tadi. Nah, kan dengan proses QBD itu suatu proses pengembangan produk itu dilakukan bukan berdasarkan trial and error ya, tapi berdasarkan suatu sistem yang udah kita develop dari awal gitu kan, yang udah kita tentukan pengembangannya itu akan seperti apa sih. Nah, jadi selama proses pengembangan telah ditetapkan secara ilmiah, strategi pengendaliannya yang memberikan tingkat kepastian mutu produk yang tinggi, jadi kita tuh nggak perlu validasi 3 batch di awal. Jadi ya udah, karena kita udah bisa menjamin kualitas produknya tuh udah oke loh. Karena strategi pengembangannya udah ditentukan dengan baik sejak awal gitu, dan kualitasnya udah didesain sejak awal. Tapi rasanya belum mungkin untuk dilakukan di Indonesia. Kenapa Kak pakai nggak mungkin segala gitu ya? Karena semua produk yang dibikin di Indonesia atau yang beredar di Indonesia atau yang diproduksi di Indonesia itu adalah me-too produk. Bukan produk paten yang baru dibikin gitu ya. Tapi semuanya adalah produk copy atau nyontek dari produk paten yang udah ada. Jadi ya kita pengembangan produknya, rencana pengembangan produknya pun yang nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada, belum ada gitu. Karena apa? Karena ya kita bikin produk itu ngikutin orang lain gitu ya. Nah, terus ada yang namanya pendekatan hibrida. Nah, pendekatan hibrida itu adalah gabungan dari pendekatan tradisional dan verifikasi proses kontinu. Misal, awalnya kita melakukan validasi dengan tradisional dulu nih, lakuin validasi 3 batch gitu kan, daftarin produk. Terus lama-kelamaan kita pengetahuan tentang produknya udah oke, pemahamannya udah tinggi, terus kita mau melakukan apa ya namanya proses kayak pengembangan secara kontinu, terus menerus. Kita udah bikin nih desain pengembangan. Nah, kita bisa melakukan yang namanya validasi proses kontinu. Jadi untuk pengembangan selanjutnya kita nggak perlu lagi validasi 3 batch gitu. Yang penting apa? Yang penting rencana pengembangannya itu udah jelas dari awal, udah bisa menjamin kualitas produk dari awal. Itu yang disebut pendekatan hibrida. Oke, sampai validasi proses, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Nggak ada? Paham? Oke. Kalau nggak ada, kita next ke validasi pembersihan. Nah, validasi pembersihan tuh tujuannya buat apa sih? Gitu ya. Nah, biasanya suka ditanya, buat apa tujuannya validasi pembersihan? Validasi pembersihan itu adalah tindakan pembuktian bahwa prosedur pembersihan peralatan kita tuh udah mampu menghilangkan apa aja. Udah mampu membersihkan sisa bahan aktif obat, zat pembersih, sama mengendalikan cemaran mikroba. Itu ya. Jadi prosedur pembersihan kita tuh bukan cuma harus membersihkan sisa bahan aja, tapi juga beneran harus bisa membersihkan zat pembersih yang dipakai sama cemaran mikroba. Nah, biasanya tentang validasi pembersihan itu yang ditanya adalah perhitungan Mako. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini. Terus untuk contoh soal tentang perhitungan Mako ini, sama next tentang sarana penunjang kritis di industri farmasi kita bahas di pertemuan besok ya.
Coba sampai bab terakhir, bab 12, ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Gimana? Kak, mau tanya Kak, yang untuk tadi sensor tertinggal bahan pengemas, itu maksudnya contohnya seperti apa ya Kak? Kurang paham. Gimana Kak Fitri ya nih? Contohnya Kak. Oh, contohnya. Sama aja sih sebenarnya kayak sampel pertinggal produk jadi gitu. Kan ketika kita nyimpan sampel pertinggal produk jadi tadi udah dibahas ya. Tujuannya tuh kalau misalnya tiba-tiba ada keluhan yang membutuhkan pengujian ulang. Atau tiba-tiba dari pasaran ada keluhan nih. Oh, produk lu tuh kok belum sampai ED-nya udah nggak stabil sih, udah ada perubahan sih gitu ya. Nah, kita kan akan melakukan kayak penelusuran gitu kan, kayak kenapa sih ini produknya. Nah, selain kita periksa dari produk jadinya, kita tuh kan perlu juga dong periksa dari tadi, selain produknya dari batch record-nya juga, ya kan? Catatan pengolahan dan pengemasan batch-nya juga gimana. Nah, selain itu kita perlu juga periksa dong, kalau misalnya udah, dari produknya nggak ada masalah, di catatan pengolahan batch-nya juga nggak ada masalah, kita perlu trace back ke apa? Ke bahan awalnya. Bahan baku sama bahan pengemasnya bermasalah nggak? Makanya untuk kita bisa cek bermasalah atau enggak, kita perlu apa? Perlu sampel pertinggal bahan baku dan bahan pengemasnya dong. Makanya bahan baku dan bahan pengemasnya pun harus disimpan, harus ada sampel pertinggalnya. Biar kalau ada keluhan, kita tetap bisa trace back, periksa ulang juga terhadap bahan bakunya dan bahan pengemasnya. Misal kita pakai alufoil yang BN25 gitu, buat produk yang ada keluhan itu. Nah, kalau di produknya udah nggak ada masalah dan segala macam, kita harus cek ke, misalnya ke bahan pengemasnya, siapa tahu, oh kualitas bahan pengemasnya ternyata emang nggak oke nih setelah penyimpanan gitu, pas dilihat emang udah ada perubahan gitu. Sebenarnya konsepnya sama aja kayak nyimpan produk jadi, cuman ini yang disimpan adalah bahan pengemasnya dan bahan awalnya gitu Kak, bahan bakunya. Gimana Kak Fitri? Iya, udah paham Kak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjutin materi tentang hitungan validasi pembersihan, terus tentang sarana penunjang kritis di industri farmasi, sama tentang uji stabilitas besok di jam 7 juga ya. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat. Selamat Malam, Kak. malam. Selamat malam Kak.